Baik, kita sudah live sekarang jam 9.03. Pak Rio, loh Pak Rio mana tadi? Oke, oke, one, two, three, four, and go. Hey, kembali lagi di Project Nusantara Official Sosial Media. Hari ini kita akan melakukan seminar nih dengan Pak Rio yang menjadi pembicara pertama. Nanti ada pembicara, salah satunya juga ada Pak Yoga Binhat, Bu Merlin Sky, dan Pak Ari dan kawan-kawan. Keren-keren. Jadi itu materi pertama untuk seminar kali ini yaitu tentang sound design. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang passive income dengan AI dan lain-lain, nanti akan dijelaskan oleh Pak Yoga Binhar. Silakan Pak Yoga Binhar. Ya, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata. Jadi, terima kasih kepada Pak Ehud ini sebagai penyelenggara dan rekan-rekan lainnya ya yang sudah bisa hadir di sini. Di sini saya akan mencoba untuk share screen dulu ini. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu passive income dari digital asset. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu passive income. Jadi passive income adalah pendapatan yang diperoleh tanpa keterlibatan aktif. Jadi contoh-contohnya termasuk royalti, sewa properti, dan lainnya. Tapi kalau di sini kita akan bahas yang paling tidak membutuhkan modal, yaitu passive income dari aset digital. Nah, untuk jenis-jenisnya dari atau 3D model, semisal kita memang banyak membuat scene ya dari contohnya dari 3D Max, D5 Render, Blender, ataupun SKP File, FBX, dan lainnya, itu kita bisa jual di marketplace. Kemudian yang kedua ada video konten. Nah, video konten ini semisal ada tutorial memasak atau seputar software, rendering, dan lain-lain, itu masuk di video konten. Kemudian yang ketiga ada ebook. Ini bisa seputar tutorial juga atau seputar berita. Lalu yang keempat ada image, vector, dan footage. Jadi ini dari hasil kamera, kamera bisa kamera HP ataupun DSLR, kemudian visual image, hasil render dari sebuah software. Kemudian yang kelima yaitu audio. Nah, di sini ada musik, instrumen, audio efek. Dan yang terakhir ada generate AI. Jadi generate AI juga sekarang sudah bisa dijual, yaitu hasil image dari contohnya dari Prom AI, Bing, Midjourney, Leonardo dan lain-lainnya. Kemudian untuk tempat berjualannya, jadi yang dari pengalaman saya, ini yang pertama untuk scene dan 3D model kita bisa jual di CG Trader, Gumroad, Patreon, TurboSquid, Sketchfab untuk scene dan 3D model yang tadi. Kemudian untuk video konten tentu saja yang pertama bisa kita jual untuk di YouTube ya. Jadi kita jadikan passive income sebagai AdSense. Kemudian bisa kita jual juga di Udemy sebagaimana saya telah menjual dari 2019 dan saat ini sudah 1.600 lebih siswa ya yang bergabung. Kemudian ada Skillshare. Lalu kita bisa juga ke Patreon untuk video konten. Kemudian yang ketiga ada ebook. Nah, ebook ini bisa kita jual di link ID, Etsy, Gumroad, Patreon. Nah, kalau untuk Etsy ini saya tidak merekomendasikan sekarang karena dia harus berbayar. Jadi yang lainnya ini gratis ya, kita daftarnya. Jadi tidak perlu modal di awal gitu. Untuk khusus yang Etsy sekarang berbayar. Jadi tidak saya rekomendasikan. Kemudian yang keempat, untuk image, vector, dan footage, itu yang paling rekomendasi kita bisa jual di Adobe Stock. Jadi salah satu pendapatan yang bisa mencuat itu dari Adobe Stock menurut pantauan saya. Kemudian ada Dreamstime.
kemudian ada deposit photos dan Shutterstock. Lalu untuk audio kita bisa jual di Pond5, dan untuk generative AI di sini kita bisa jual di Prepik, Adobe Stock, dan Shutterstock. Tetap bisa jual juga di Deposit dan lain-lain ya. Tapi ini yang eh, paling cepat saya sekarang sedang menjalaninya itu di Freepik. Jadi satu generate itu karena cepat ya. Kemudian kita bisa untuk 1.000 aset mungkin cukup waktu 2 hari saja kita udah bisa menggenerate 1.000 aset dan sangat cepat di prepik untuk verifikasinya atau approve-nya. Berbeda dengan Adobe Stock yang butuh 8 minggu. Kemudian untuk yang starter stock itu di 3 sampai 5 hari. Kemudian untuk cara memulainya yang passive income ya. Yang pertama kita pastikan dulu kita sudah memiliki aset tersebut. Misalnya dari scene yang sudah tidak terpakai bisa kita jual seperti itu. Tetapi harus kualitasnya layak jual ya. Jadi kita meskipun hasil dari generate AI itu ada yang cacat, misalnya kalau kita generate manusia misalnya ada yang jarinya 6 atau matanya 1, nah itu jangan dijual, itu nggak layak jual. Kemudian untuk pixelnya sendiri misalnya di 4.000 pixel dan lain-lain. Lalu yang kedua, konsisten untuk mengupload, nah secara berkala. Jadi enggak 1 hari 1.000, udah itu habis itu enggak gitu. Atau masuk ke YouTube sama aja. Jadi lebih baik 1 minggu 1 kali upload, tapi tiap minggu ngupload gitu. Ketimbang dalam 1 minggu kita upload seluruhnya, nah minggu ke depan dan seterusnya kita nggak upload lagi, nah itu salah. Jadi lebih baik konsisten dan upload secara berkala. Yang ketiga, kita bisa mempromosikan aset kita di sosial media. Bisa di Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya. Dan yang keempat, bergabung pada komunitas tertentu untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan semangat. Nah, ini saya rasa cukup penting karena gini, terkadang kita kalau sendirian kita ngerasanya jenuh atau gimana, apalagi belum menghasilkan ya. Dan yang perlu jadi catatan adalah memulai passive income itu tidak serta-merta kita jual hari ini, besok dapat uangnya. Tidak, tidak seperti itu. Lebih ke long term atau jangka panjang. Jadi kita posisikan kita akan mendapat income mulai dari 1 atau 2 tahun mendatang. Seperti itu. Kemudian contoh hasil income yang sudah saya dapatkan untuk di AdSense itu di Yoga for Art sendiri sejauh ini sudah mencapai 9,5 juta tayangan dengan penghasilan 181 juta sekian. Kemudian ada yang kedua yaitu dari Udemy telah mendapatkan juga sekitar $1.900 dengan untuk tingkat instrukturnya ya 4,3/5. Jadi ada bintang dari siswa atau dari student yang aktif di sana itu memberikan rating untuk kita. Dengan banyaknya pendaftaran 2.211 student. Kemudian passive income yang ketiga ada Patreon. Nah, ini Patreon ini adalah salah satu yang paling aktif ya untuk memberikan passive income menurut saya pribadi. Kita bisa lihat dari Januari ini ada dapat 300 euro, kemudian Februari dapat juga. Jadi nggak pernah kosong, tiap bulan ada aja. Meskipun sekarang masih progres, tapi sudah kita bisa lihat di atas 1 jutaan ya. Jadi kita dapat 80 euro sekian dan masih berlangsung. Dan kemudian untuk yang keempat ada Gumroad. Nah, di Gumroad ini yang paling enaknya ini kita bebas nih ngejual apa aja. Jadi termasuk fisik juga, misalnya kita jualan t-shirt bisa juga di sini, mau e-book, mau apapun, mau 3D model, mau scene, dan bisa kita jual semuanya. Dan kita yang mengasih label ya atau mencetak harga Recording sendiri. in progress. Jadi benar-benar kita bisa lihat ini dari tutorial Lumion dapatnya udah lumayan $121 dan lain-lainnya. Terus
Nah, seperti itu. Dan saya rasa cukup sampai di sini aja ya untuk penjelasannya sebenarnya. Jadi lebih ke tanya jawab kalau memang ada tanya jawab. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali ya. Em, untuk passive income sendiri, kalau dengan generate dari AI gitu, apakah mempengaruhi nggak sih Pak dari hasilnya? Oh iya, jadi ini udah nge-close kan ya? Belum. Oh sebentar, belum saya close. Untuk generatif AI sendiri, apa mau dibantu di close aja dari sana? Ya, sudah. Oke, sudah ya. Jadi kalau untuk di khususnya di Pripik ya sekarang, itu sih lumayan stabil jika ada jikanya. Jadi harus aset kita dia minimal di 50.000 aset. Baru dia lumayan stabil. Dan ada sharing di komunitas, itu saya tanya, karena kan saya baru di Pripik ini, jadi saya belum ada pendapatannya. Itu yang sudah ada pendapatan itu sekitar 8.400.000 per bulan itu minimal. Di aset 60.000 aset, Itu AI semua Pak. seperti itu. AI semua, full AI. Dia generate-nya dari Midjourney dan juga dari Leonardo. Tapi kalau milih Jadi cukup Journey dan menjanjikan. Leonardo itu berbayar semua ya, berarti. Oh, kita kalau untuk khususnya di Pripik mau apapun bisa, yang penting resolusinya minimal di 3000K. Di 3K, 3000 pixel minimal. Kalau saya sih di 4K semua, saya buatkan dari prompt AI Leonardo dan seluruhnya sih bisa di-approve. Jadi nggak ada masalah misalnya kita mau dapat generating dari yang lain boleh. Yang penting tadi tidak gagal kualitas. Misalnya manusia matanya cuma satu, ya jangan sampai kita submit. Mungkin kemungkinan besar ditolak gitu. Atau jarinya kan biasa kan 6 atau 4 atau 3 seperti itu. Nah, itu kalau untuk kualitasnya jangan sampai kita submit yang seperti itu. Oke. Wah, keren keren keren. Berarti dari AI saja, kalau teman-teman sudah tahu tuh AI itu seperti apa sih, dan kita bisa generate semuanya, semua hal di dunia ini dengan AI, dan kita bisa tuh dijual di yang tadi dijelaskan Pak Yoga Binhar. Itu saya baru tahu juga, ternyata ada banyak yang kita bisa jual di situ ya. Ada Udemy juga, Udemy saya baru Iya, tahu juga ya. ternyata. Wah, keren keren keren. Ya, Berarti kalau itu untuk masa depan ya Pak. Jadi kayak kita nabung gitu ya, nabung konten dan nanti eh, pasti akan ada aja yang beli gitu ya. iya. Jadi sebagus-bagusnya desain ada yang nggak suka dan sejelek-jeleknya desain ada yang suka kan gitu. Sama juga dengan jualan. Sejelek-jeleknya jualan ada aja yang suka gitu. Jadi intinya sih kalau sepengalaman saya itu di YouTube, jadi Recording in setahun progress. setahun pertama baru nol gitu. Nah, tahun kedua baru menghasilkan. Kemudian untuk yang di Patreon sama juga. Jadi di tahun pertama dia belum ada income yang stabil gitu. Baru di tahun kedua mendapatkan income. Kemudian yang terakhir ini di Gumroad sama juga. Jadi satu tahun pertama itu mungkin cuma masuk 1-2 dolar per bulan gitu. Baru di tahun berikutnya baru dia menghasilkan gitu yang bisa kita nikmatin gitu. Dan kemungkinan besar sama juga terjadi di platform lain, semisal di Pripik sama juga. Jadi kita harus memperbanyak aset dulu, mencapai minimal aset. Jadi kita targetkan saja misalnya 100.000 aset, nah baru kita bisa mendapatkan sekitar 10 jutaan gitu per bulan. Wah, dari satu itu guys, 10 juta 10 juta, dan dari Pak Yoga Iya, sendiri bisa tadi. bisa banyak akun, bisa banyak akun. Wah, keren keren sekali.
Tapi kalau dari kontennya itu sendiri, apakah itu harus original dari satu platform ke platform lain, harus berbeda atau gimana, Pak? Nah, kalau untuk khususnya di YouTube itu harus original dari milik kita sendiri dan kemungkinan untuk penggunaan audionya juga sekarang udah ketat ya. Jadi nggak boleh berhak cipta. Nah, benar yang dikatakan Pak Rio tadi, kita bisa ambil salah satunya dari audio musik library yang ada di YouTube gitu. Jadi itu bisa kopinya aman, nggak ada copyright seperti itu. Kemudian kalau untuk generate AI juga itu memang bisa. Jadi saya pernah coba dari free pick, setelah disubmit kita submit lagi ke microstock lain, itu memang bisa. Cuma kekhawatiran saya nanti di masa depan akan timbul apa namanya copyright ya. Jadi lebih baik kita eksklusif karena kan generatif AI itu sangat mudah kita generate. Jadi apa salahnya memang kita bedakan setiap microstocknya kita bedakan. Seperti itu sih lebih aman sih untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena memang ada apa namanya mirip saja di generate AI itu, microstocknya nanya pasti ini ibaratnya nyadur atau ngambil copyright dari yang lain. Nah, itu berbahaya sekali bagi kita ya. Jadi lebih baik kita generate yang beda gitu. Memang benar-benar beda image satu dengan image lainnya gitu. Seperti itu, lebih aman. Baik, wah keren sekali dari Pak Yoga Winhar. Kita perlu tepuk tangan dulu untuk Pak Rio dan Pak Yoga Winhar. Wah keren sekali untuk hari ini. Ternyata memang ada satu lagi profesi, yaitu pengupload seperti itu dengan jangka panjang itu. Jadi ketika kita sedang tidak sibuk atau tidak ada banyak project, itu bisa kita melakukan stok-stok foto itu dan kita bisa upload ke yang tadi disebutkan Pak Yoga Binhar. Nanti dicatat semua itu ya, semuanya ya. Iya, emak-emak Baik. masaknya di rumah juga bisa. Ya, kalau seumpamanya kami mau bergabung gitu Pak, nanti bisa menghubungi Pak Yoga Binhar untuk di komunitasnya seperti yang tadi Pak Yoga bilang. Oh, iya, bisa. Nanti saya kirimkan linknya, nanti kita ada komunitasnya, kita bisa masuk di sana, jadi kita bisa belajar bareng. Baik, wah keren sekali. Ya, itu adalah materi kedua, yaitu tentang passive income. Nanti pasti akan lebih banyak lagi yang akan bertanya dengan Pak Yoga Binhar dan Pak Rio secara pribadi ataupun di live di Zoom ini. Untuk Pak Yoga, apakah nanti ada rencana pensiun gitu Pak setelah mengumpulkan banyak aset seperti itu, sebanyak itu? Akan berhentinya di mana? Atau akan terus, 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 terus? Di unmute Pak. Oh ya, jadi kalau masalah pasif income ini sih nggak ada ininya ya, nggak ada berhentinya ya sepertinya. Jadi selalu tiap tahun saya perhatikan ada saja yang baru, jadi peluang-peluang baru, dan saya merasa jadi anak TK lagi gitu. Oh, perlu nih belajar ini lagi, itu lagi gitu. Karena apa ya? Ketertarikan saya di dunia maya itu memang kuat. Jadi banyak puluhan YouTube, bahkan bisa kedepannya bisa ratusan channel YouTube. Jadi saya lagi mempelajari itu dan itu ilmu baru bagi saya. Seperti itu. Jadi Baik. kalaupun misalnya income-nya sudah katakan nembus misalnya 100 juta atau 1 miliar, ya nggak ada masalah, terus saja kita berjalan. Kan itu income-nya mengikuti itu. Karena bisa saja yang sekarang lagi hype itu kedepannya mati, kan gitu. Jadi memang harus kita tumbuhkan bibit-bibit baru seperti itu. Ya, Jadi YouTube, gitu, YouTube sendiri juga sekarang Pak juga Ehud. susah ya Pak ya. Iya benar. Jadi kalau YouTube sekarang karena dunia AI malah masuk ya, jadi yang lebih menghasilkan itu lebih ke shortnya, bukan video panjang kalau yang sekarang.
Jadi ada Wah. algoritma baru terus kalau untuk di YouTube. Kalau Pak Dan Rio, kalau yang hmm? bisa saya sarankan sih untuk, ya, silahkan. Ya silakan Pak Yoga. Ya, kalau yang saya sarankan bagi yang memang suka memang seperti Pak Rio kan sudah main juga di channel YouTube ya. Saya sarankan itu buka Patreon satu, yang kedua buka Udemy, kelas Udemy. Karena saya juga dari sana. Jadi si subscriber kita kasih link jika ingin lebih profesional, linknya kita tujukan ke Patreon dan Udemy gitu. Itu berbayar kan. Nah, itu yang income-nya yang bakal tumbuh terus dia. Seperti itu. Kalau di Patreon sekarang saya dari 80 sampai 400 euro per bulan saya dapatnya gitu. Dan Udemy itu dia naik turun tapi lumayan, pas lagi naik bisa di angka 9 jutaan per bulan. Wah, Dan itu hasil dari apa namanya backlink dari kita kasih di YouTube channel kita gitu. Jadi banyak juga sebenarnya subscriber kita yang mau ngedukung kita, tapi nggak tahu caranya dengan apa gitu. Nah, salah satunya beli e-course kita gitu. Seperti itu. Pak. Gitu. Wah, menarik sekali hari ini dan kita akan ketemu 2 minggu lagi membahas tentang interior, yaitu workshop-workshop di Indonesia, owner-owner itu nanti akan mengisi jadi seminar tentang ini. Dan 2 minggu kemudian kita akan lihat workshop mana yang bisa kita buat. Dan itu nanti akan dua-dua berpasangan ketika final render. Jadi disiapkan dari sekarang siapa yang akan jadi pasangannya, partnernya ketika menjalani final render. Dan itu nanti ada tim besar, tim kecil gitu. Tapi kalau tim kecil itu akan terus sampai grand final gitu. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih waktunya, atas waktunya Pak Yoga, Pak Rio, Pak Ari, Pak Taufik, dan tadi ada Bu Marlin dan semuanya yang terlibat di sini. Untuk sekarang kita coba foto dulu. Silakan buka kameranya untuk seluruh yang bisa hadir. Oke, sepertinya banyak yang nggak ada kamera untuk sekarang. Kita foto dulu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. See you, bye-bye. Kita ketemu lagi di final render tanggal Terima kasih 17. Pak Yud. Oke, see you. Semuanya Pak Rio, Pak Yoga.